Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zani Rahmawati dengan NIM 1830105067. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang barisan dan limit barisan. Yang pertama, kita masuk ke materi barisan. Pada materi barisan ini terdapat dua buah definisi, yaitu definisi 311 dan definisi 313. Yang pertama, kita masuk ke definisi 311. Sebuah barisan di R adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada bilangan n atau bilangan asli dengan daerah hasilnya berada di R atau bilangan real. Jadi, X itu merupakan n dipetakan ke R adalah barisan dengan xn sama dengan xn, anggota bilangan asli. Yang kedua, definisi 313. Misalkan X sama dengan Xn, Y sama dengan Yn, dan Z sama dengan Zn adalah barisan bilangan real C elemen R. Maka dapat didefinisikan yang pertama, X plus minus Y itu sama dengan Xn plus minus Yn, di mana N anggota bilangan asli. Yang kedua, XY sama dengan, atau X dikali Y itu sama dengan Xn, Yn. Itu n di mana merupakan elemen bilangan asli. Yang ketiga, Cx itu sama dengan Cxn, di mana n merupakan elemen bilangan asli. Yang terakhir, X per Z itu sama dengan Xn per Zn, di mana n merupakan elemen dari bilangan asli. Selanjutnya, kita masuk ke limit barisan. Pada limit barisan ini, saya akan menjelaskan satu buah definisi dan dua buah teorema. Oke, sekarang kita masuk ke definisi 314. Misalkan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real. Suatu bilangan real X dikatakan limit barisan Xn jika untuk setiap epsilon itu besar dari 0. Terdapat K epsilon anggota bilangan asli, sedemikian hingga untuk setiap n anggota bilangan n atau bilangan asli dengan n besar sama K epsilon, maka berlaku mutlak Xn dikurang X kecil dari epsilon. Jika X adalah limit barisan Xn, maka dikatakan Xn konvergen ke X atau Xn mempunyai limit X. Nah, dalam hal ini dapat dinotasikan limit n tak hingga xn sama dengan x, atau limit xn sama dengan x, atau xn petakan ke x. Nah, jika xn tidak konvergen, maka xn itu divergen. Selanjutnya masuk ke teorema 315. Nah, pada limit barisan ini terdapat dua teorema ya. Itu teorema 315 dan 316. Yang pertama kita masuk ke teorema 315. Di mana bunyinya, jika barisan Xn konvergen, maka Xn mempunyai paling banyak satu limit atau limitnya tunggal. Pembuktiannya, andaikan X aksen, X double aksen anggota bilangan real, di mana X aksen tidak sama dengan X double aksen. Misalkan limit n tak hingga Xn sama dengan X aksen, maka berdasarkan definisi 314 diperoleh untuk sembarang epsilon besar dari 0 terdapat K aksen, sedemikian hingga mutlak dari Xn dikurang X aksen itu kecil dari epsilon per 2 untuk setiap n besar sama K aksen. Misalkan limit n tak hingga Xn itu sama dengan X double aksen. Nah, yang sekarang X double aksen ya, yang tadi X aksen, sekarang X double aksen. Maka berdasarkan definisi 314 diperoleh untuk sebarang epsilon besar dari 0 terdapat K double aksen. Sedemikian hingga mutlak dari Xn dikurang X double aksen itu kecil dari epsilon per 2. Jadi sama ya, untuk yang K aksen dan K double aksen itu Xn dikurang mutlak dari Xn dikurang X double aksennya sama-sama epsilon per 2. Kecil dari epsilon per 2 untuk setiap n besar sama K double aksen. Nah, dipilih K sama dengan max K aksen
K double aksen dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, maka diperoleh untuk setiap n besar sama K itu adalah mutlak dari X aksen dikurang X double aksen itu sama dengan X aksen dikurang XN ditambah XN dikurang X double aksen. Itu kecil dari mutlak dari X aksen dikurang XN ditambah mutlak dari XN dikurang X double aksen sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Jadi sama ya. Yang X aksen dikurang X double aksen itu epsilon ya tadi. Nah, untuk yang X aksen dikurang X double aksen ini juga epsilon. Nah, jadi mutlak dari X aksen dikurang XN ditambah mutlak dari XN dikurang X double aksen itu sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, karena berlaku untuk setiap epsilon itu besar dari 0, maka X aksen dikurang X double aksen itu sama dengan 0. Jadi kalau X aksen dikurang X double aksen sama dengan 0, berarti X aksen dikurang X double aksen itu sama dengan 0. Nah, jadi X aksen sama dengan X double aksen kan? Nah, jadi jadi X aksen dikurang X double aksen itu sama dengan 0. Akibatnya X aksen sama dengan X double aksen. Nah, jadi X aksen dikurang X double aksen sama dengan 0 itu X aksen sama dengan X double aksen ya. Nah, hal ini kontradiksi dengan X aksen tidak sama dengan X double aksen. Jadi haruslah X aksen sama dengan X double aksen atau limit dari barisan tunggal. Selanjutnya kita masuk ke teorema yang kedua, yaitu teorema 316, di mana bunyinya, jika barisan Xn bilangan real dan X elemen bilangan real, maka keempat pernyataan berikut ini ekuivalen. Pernyataan yang pertama, barisan Xn konvergen ke X. Pernyataan yang kedua, untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat K epsilon elemen bilangan n sedemikian hingga untuk setiap n elemen bilangan n dengan n besar sama K epsilon, maka berlaku mutlak dari Xn dikurang X kecil dari epsilon. Untuk pernyataan yang ketiga, pernyataan yang C, untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat K epsilon elemen bilangan n sedemikian hingga untuk setiap n elemen bilangan n atau bilangan asli dengan n besar sama K epsilon, maka berlaku Xn besar dari X dikurang epsilon kecil dari X tambah epsilon. Nah, pernyataan yang keempat, untuk setiap V epsilon X dari X terdapat K epsilon elemen bilangan n sedemikian hingga untuk setiap n besar sama K epsilon berlaku Xn elemen bilangan V epsilon X. Nah, selanjutnya masuk ke pembuktian dari pernyataan dari empat pernyataan ini ya. Untuk pernyataan A ke pernyataan B jelas ya berdasarkan definisi 314 yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk pernyataan B ke pernyataan C itu di mana mutlak dari Xn dikurang X aksen itu kecil dari epsilon. Itu artinya Xn dikurang X besar dari minus epsilon kecil dari epsilon. Itu sama dengan Xn besar dari X dikurang epsilon kecil dari X ditambah epsilon. Selanjutnya untuk pernyataan C ke pernyataan D, di mana Xn itu besar dari X dikurang epsilon kecil dari X tambah epsilon ya, sama dengan Xn elemen dari X dikurang epsilon dikali X tambah epsilon. Artinya Xn elemen dari V epsilon X. Nah, untuk pernyataan yang selanjutnya pernyataan D ke pernyataan A, itu di mana Xn besar elemen bilangan Selanjutnya untuk pernyataan D ke pernyataan A itu Xn elemen dari V epsilon X. Itu sama dengan Xn besar dari X dikurang epsilon kecil dari X tambah epsilon. Itu artinya itu sama dengan mutlak dari Xn dikurang X kecil dari epsilon. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama kita masuk ke contoh soal barisan ya. Barisan X
beranggotakan 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Itu sama dengan 1/2n, di mana n itu anggota bilangan asli ya, dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Adalah barisan di R. Barisan ini merupakan fungsi x, n dipetakan ke R, didefinisikan xn sama dengan 1/2 pangkat n, di mana n itu anggota bilangan asli. Nah, yaitu untuk n yang sama dengan 1, artinya 1/2 pangkat 1 ya, sama dengan 1/2. Di mana 1 itu dipetakan ke 1/2. Selanjutnya n sama dengan 2. Itu 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. 2 dipetakan ke 1/4. Nah, untuk n sama dengan 3, 1/2 pangkat 3. Artinya itu sama dengan 1/8 ya. Nah, 3 itu dipetakan ke 1/8. Nah, begitu seterusnya. Berarti n itu sama dengan 1/2 pangkat n. Nah, n itu dipetakan ke 1/2 pangkat n. Selanjutnya masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal tentang limit barisan ya. Tunjukkan bahwa limit 1/n sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita menunjukkan bahwa limit 1/n itu sama dengan 0 ya. Untuk melakukan penyelesaiannya, perlu yang dilakukan pertama adalah analisis pendahuluan. Selanjutnya pembuktian. Nah, jadi penyelesaiannya akan ditunjukkan xn itu sama dengan 1/n. Konvergen ke 0, yaitu untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat k epsilon elemen dari n. Sedemikian hingga untuk setiap n elemen dari bilangan n dengan n besar sama k epsilon, maka berlaku mutlak dari 1/n dikurang 0, kecil dari epsilon. Yang pertama kita lakukan analisis pendahuluan, yaitu akan dicari suatu k epsilon elemen dari bilangan n, sehingga mutlak dari 1/n dikurang 0 itu kecil dari epsilon untuk setiap n besar sama k epsilon. Perhatikan bahwa mutlak dari 1/n dikurang 0 itu artinya mutlak 1/n ya. 1/n dikurang 0, 1/n kan. Itu sama dengan 1/n kecil dari epsilon. Nah, agar pertidaksamaan terpenuhi, maka 1/k epsilon itu harus besar sama dari 1/n kecil dari epsilon. Nah, jadi 1/k epsilon itu kecil dari epsilon. Artinya 1/epsilon kecil dari k epsilon. Jadi, k epsilon itu elemen bilangan n yang dipilih adalah 1/epsilon kecil dari k epsilon. Selanjutnya kita masuk ke pembuktiannya. Ambil sembarang epsilon besar dari 0, maka 1/n kecil dari 0. Nah, menurut sifat Archimedes, maka terdapat k epsilon elemen bilangan n. Sedemikian hingga 1/n kecil dari k epsilon, atau 1k epsilon, 1/k epsilon itu kecil dari epsilon. Akibatnya untuk setiap n besar sama k epsilon itu berlaku mutlak dari 1/n dikurang 0, itu sama dengan mutlak dari 1/n sama dengan 1/k epsilon besar sama 1/n kecil dari epsilon. Nah, jadi untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat k epsilon elemen bilangan n. Sedemikian hingga untuk setiap n elemen bilangan n dengan n besar sama k epsilon, maka berlaku mutlak dari 1/n kurang 0 kecil dari epsilon, atau limit 1/n sama dengan 0. Nah, jadi terbukti ya limit 1/n itu sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, penyelesaian yang pertama dilakukan adalah analisis pendahuluan. Kita cari analisis pendahuluan, baru kita melakukan pembuktian. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.